Hai sahabat KMU, perkenalkan saya Dr. Badlina. Kali ini saya lagi ada di KMU Cabang Gresik dan ini ada di layanan VIP-nya. Kali ini saya akan bertemu dengan salah satu dokter spesialis mata dari klinik mata KMU, yaitu Dr. Fitria Romadiana, spesialis mata konsultan yang juga saat ini berpraktek di klinik KMU Madura dan klinik KMU Gresik. Nanti kita akan membahas tentang katarak. Sebagaimana kita tahu bahwa katarak merupakan salah satu penyebab pembutaan terbesar di dunia, yang nantinya akan kita bahas secara lebih lanjut dan mendetail dengan Dr. Fitri. Yuk kita simak bincang-bincangnya yuk. Halo sahabat KMU, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu dokter mata dari KMU, yaitu Dr. Fitria Romadiana, spesialis mata konsultan. Halo dokter, apa kabar dokter? Baik, dokter Badlina. Alhamdulillah dokter, kita kali ini bisa berjumpa dan berbincang ya dokter ya. Nah, kali ini kita akan membahas bersama dokter Fitria tentang katarak. Nah, sebenarnya katarak itu apa sih dokter? Katarak itu adalah kekeruhan pada lensa. Nah, lensa sendiri itu apa? Mungkin bisa saya jelaskan dari gambar boneka ini ya. Jadi katarak itu adalah kekeruhan pada lensa, di mana lensa itu terletak di belakang dari manik mata. Manik mata itu lingkaran yang kita lihat seperti ada lingkaran hitam di tengah-tengah mata, itu namanya manik mata, dan lensa itu ada di belakang dari manik mata itu sendiri. Itu. Nah, fungsi lensa ini apa sih sebenarnya? Kenapa lensa ini kok kalau terjadi katarak akan mengganggu penglihatan? Nah, fungsi dari lensa itu sendiri adalah untuk memfokuskan sinar atau gambar yang kita lihat ke retina. Nah, retina ini adalah saraf mata itu sendiri yang nanti bisa menerjemahkan cahaya atau objek yang kita lihat gitu. Nah, bagian-bagian dari lensa itu sendiri, sebenarnya lensa itu seperti buah ya. Jadi dia ada kulit atau kapsul. Kapsul itu kantong lensanya, jadi ada kulitnya. Kemudian di dalamnya itu ada yang namanya kortek. Kortek itu seperti dagingnya ya, jadi dari daging buahnya. Terus ada inti lensanya atau nukleusnya. Kemudian nukleus itu adanya di tengah. Kemudian yang dagingnya itu menyelimuti dari seluruh bijinya itu. Dan yang terakhir ada kulit bagian belakang atau kapsul posterior. Mungkin itu dokter Badlina. Baik dokter. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ini adalah kekeruhan pada lensa mata ya dokter. Nah, penyebab bagaimana bisa keruh itu lensanya gimana ya dok ya? Nah, lensa itu sendiri kenapa keruh? Karena ada banyaknya cairan dan protein di dalam lensa itu yang menggumpal, sehingga dia akan terjadi kekeruhan. Nah, penyebab dari kekeruhan itu sendiri macam-macam. Jadi bisa terjadi pada bayi baru lahir. Itu dikarenakan karena mungkin dulu pada saat ibu dalam kandungan ibunya terkena infeksi virus TORS biasanya ya. Nah, itu jadi ketika bayi lahir matanya ada kataraknya, bisa satu mata atau dua mata. Penyebab kedua mungkin pernah kena benturan. Ya, kena trauma, misalnya kena hantaman atau kena luka tusuk. Nah, itu juga bisa menyebabkan katarak. Ketiga, mungkin karena penggunaan obat-obatan yang mengandung steroid jangka panjang. Biasanya steroid ini bisa karena obat tetes atau obat minum. Nah, untuk yang obat minum itu biasanya diminum oleh orang-orang yang sakit asma. Nah, itu seringkali minum obat mengandung steroid ini. Atau orang-orang yang gatal, yang menderita penyakit kulit gatal, itu seringkali minum obat steroid jangka panjang. Atau orang-orang yang sering mengkonsumsi jamu. Nah, jamu yang beredar di toko-toko itu seringkali oleh penjualnya memang diberi campuran obat-obat seperti ini gitu. Nah, itu kadang-kadang tidak diketahui ya. Memang ada orang yang pakai, ada yang enggak, tapi seringkali bagi orang-orang yang mengkonsumsi jamu, yang beli, yang udekan itu, nah itu seringkali ditambah obat-obat seperti itu. Atau penggunaan obat-obat tetes mata yang mengandung steroid dan itu jangka panjang. Itu biasanya orang-orang sekarang itu sakit mata sedikit ke apotek beli obat tetes. Nah, mereka tidak tahu bahwa yang dipakai adalah obat-obat yang mengandung steroid. Nah, itu juga bisa menyebabkan timbulnya katarak. Itu. Kemudian penyebab lain adalah
mungkin karena ada infeksi atau radang di dalam matanya, seperti adanya uveitis ya, bahasa kedokterannya itu adalah keradangan di dalam bola mata, itu juga bisa menyebabkan katarak. Atau pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus, itu juga dia akan lebih cepat muncul katarak dibandingkan dengan orang-orang yang usianya sama tetapi tidak menderita diabetes mellitus. Itu mungkin itu ya Dokter Fatlina. Baik dokter, ternyata banyak juga ya dok penyebab bisa munculnya katarak yang sehari-hari kita ternyata anggap itu hal-hal yang biasa kita lakukan, ternyata bisa membuat kita munculnya katarak ya dok. Nah, untuk katarak sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa ada yang untuk dari kecil atau dari kongenital ataupun sampai dewasa yang punya sakit diabetes. Nah, untuk jenis-jenis katarak sendiri bagaimana sih dok klasifikasinya? Kalau jenis katarak sendiri, kalau berdasarkan berdasarkan tingkat kematangannya itu jenis katarak ada yang dibagi-bagi lagi. Ini mungkin bisa saya contohkan dari sini. Yang pertama adalah katarak yang stadium awal. Nah, katarak stadium awal itu biasanya adalah bentuknya kortikal. Kortikal itu jadi hanya di tepi-tepinya saja. Jadi hampir terlalu jelas ya. Jadi seperti jeruji. Kalau kita gambarkan itu gambaran lensanya itu seperti jeruji roda. Jadi yang di tepi yang agak keruh. Nah, biasanya tidak terlalu mengganggu penglihatan pada stadium awal. Dikasih kacamata sudah bisa membaik. Nah, untuk stadium berikutnya adalah stadium imatur. Nah, imatur ini artinya kekeruhan kataraknya itu belum total. Nah, macam-macam bentuknya. Ada yang ini ada namanya subkapsular posterior. Ada yang letaknya di anterior juga. Nah, untuk pasien-pasien yang seperti ini, biasanya gejalanya dia akan silau. Kalau siang hari dia akan silau banget karena kekeruhannya ini persis ada di tengah dari pusat penglihatannya ini. Jadi ketika siang hari maka dia akan silau banget. Tetapi ketika malam hari, karena manik mata yang bulat-bulat ini, itu pada saat malam hari itu dia akan lebih lebar dibandingkan pada saat siang hari. Makanya pada saat malam hari pasien akan mengeluh merasa lebih enak, lebih terang gitu. Tapi kalau dia mengendarai kendaraan, biasanya pasien tetap akan merasa silau gitu. Kemudian ada yang tipenya nuklear. Kalau nuklear itu sifatnya hampir sama dengan ini ya, tetapi ini kekeruhannya terlalu tebal. Jadi yang lebih tipis dari ini, jadi bijinya itu tebal banget gitu. Jadi yang untuk yang dagingnya dia nggak terlalu tebal, tapi bijinya ini tebal banget, keruh banget. Itu namanya katarak nuklear. Kemudian yang berikutnya, yang stadium 3 ada namanya katarak matur. Katarak matur itu artinya matang ya. Nah, matang ini berarti kekeruhannya itu di seluruh lensanya. Nah, hampir sama dengan yang seperti ini. Jadi semuanya akan tertutup, lensanya ini jadi kuning atau ada yang jenisnya putih, white katarak ya, berarti warnanya putih dan seluruh lensanya ini menjadi buram. Nah, fase selanjutnya adalah katarak hipermatur. Nah, katarak hipermatur itu artinya jadi yang dagingnya tadi itu kan bentuknya padat sebenarnya, tetapi ketika lama kelamaan itu dia akan mencair. Jadi yang dibilang daging atau kortek tadi itu dia akan mencair, sehingga dia menyebabkan bahwa lensanya itu tadi bijinya tadi yang harusnya dia gumpal di tengah, dia akan seperti nyemplung gitu ya, seperti ada benda padat di dalam cairan. Nah, itu dia bisa terjadi namanya katarak morgagnian. Itu kalau berdasarkan stadiumnya. Dokter Fatlina. Iya. Terus untuk selanjutnya dokter tadi kan sudah dijelaskan bahwa katarak tidak hanya terjadi pada dewasa aja ya, yang kita tahu ya, dewasa tua. Nah, untuk jenis-jenis katarak itu biasanya yang terjadi itu untuk yang dari berdasarkan umur itu gimana sih dok jenis kataraknya? Kalau berdasarkan umur ya bisa dibagi menjadi, yaitu ada antara katarak kongenital, yaitu bayi baru lahir, atau katarak pada anak-anak lebih dari 1 tahun tapi dengan usia sampai usia kurang dari 50 tahun yang namanya katarak juvenile. Kemudian ada yang namanya katarak senilis. Nah, katarak senilis ini adalah katarak yang terjadi pada usia lanjut di atas 50 tahun dan ini normal karena itu proses
degenerasi gitu. Baik, sudah banyak dijelaskan ya dari mulai apa itu katarak, penyebabnya dan juga jenis-jenisnya. Nah, untuk gejalanya sendiri nih yang perlu dari sahabat KMU kita tahu, apa sih dok gejala katarak itu sendiri dok? Nah, gejala katarak sendiri ini bervariasi ya, bermacam-macam tergantung dari tipe katarak yang sudah saya jelaskan tadi, tergantung dari adanya penyakit pendahulunya atau dia memang bawaan sejak lahir. Nah, biasanya kalau pada anak-anak itu karena anak-anak itu tidak bisa mengemukakan keluhannya, biasanya tandanya mungkin misalnya kok anak ini usia 2 bulan atau 3 bulan kok belum bisa melihat. Nah, itu mungkin perlu diperiksakan apakah memang ada gangguan pada matanya, atau kita lihat di manik matanya itu ada warna putih. Nah, itu mungkin pada saat lahir mungkin kelihatan, atau ketika usia 1 bulan kelihatan, oh kok tambah putihnya tambah nemen atau tambah berat. Nah, itu mungkin bisa diperiksakan. Nah, kalau untuk yang sudah bisa membaca atau diperiksa visusnya atau tajam penglihatannya, biasanya akan merasa keluhan itu adalah buram. Nah, buramnya pada pasien katarak ini berbeda dengan buram pada penyakit lain. Kalau pada katarak ini buramnya adalah seperti melihat kabut, itu seperti ya, melihat misalnya ada kacanya itu kaca yang buram atau kaca susu, atau melihat seperti ada asapnya, atau melihat seperti ada kabutnya. Satu itu. Kedua, seperti yang saya jelaskan tadi ya, penglihatannya silau kalau siang hari, terutama kalau tipe kataraknya yang di tengah ya, katarak posterior subkapsular polaris, itu keluhannya seringkali adalah silau. Kemudian sering ganti kacamata. Ini saya baru ganti kacamata 1 bulan yang lalu, kok sekarang sudah nggak enak. Nah, itu kita harus pikirkan jangan-jangan sudah terjadi katarak gitu. Kalau sahabat KMU ada keluarganya yang mengeluhkan seperti itu, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter mata untuk memastikan apakah memang benar ada kataraknya. Terus ada lagi yang keluhannya itu, wah saya sekarang malah untuk baca dekat malah tidak perlu pakai kacamata plus gitu ya, padahal usianya sudah di atas 40 tahun. Nah, orang-orang yang di atas 40 tahun ini biasanya sudah mulai membutuhkan kacamata bantu, kacamata baca atau kacamata plus untuk aktivitas atau membaca jarak dekat gitu. Nah, pada orang katarak itu karena lensanya sudah mulai mencembung, akhirnya dia akan menyebabkan orang ini menjadi miop atau menjadi minus. Nah, sedangkan orang minus sendiri kalau membaca dekat dia tidak perlu pakai kacamata. Nah, itu dianggap mitosnya menurut mereka, wah saya ini lebih sehat dibandingkan dengan orang yang misalnya punya anak nih, misalnya kakek-kakek punya anak, loh anakku pakai kacamata baca sedangkan saya enggak. Nah, merasa sehat, padahal jangan-jangan itu karena efek samping dari katarak itu sendiri. Kemudian gejala lain kadang-kadang melihatnya ganda. Ganda itu artinya misalnya lihat satu kok ada bayangannya ya di sampingnya. Nah, itu juga bisa merupakan gejala dari katarak itu sendiri. Mungkin itu dokter Tatiana. Baiklah, berarti untuk para orang tua juga kita wajib harus lebih aware ya, kalau misalnya takutnya ketika baru saja melahirkan ternyata adik kecilnya ternyata masih usia 2 bulan gitu, ternyata dia matanya masih belum bisa efektif untuk melihat mungkin. Jadi harus lebih aware juga, kalau ada apa-apa langsung saja diperiksakan ke dokter spesialis mata. Nah, untuk selanjutnya nih dok, seperti kita tahu untuk katarak sendiri itu kan biasanya kita dengarnya itu harus operasi. Nah, sebenarnya bisa nggak sih dok kalau katarak itu nggak dioperasi? Nah, untuk secara terapi definitif ya, terapi utama dari katarak itu adalah memang operasi. Tidak bisa katarak itu sembuh, dalam artian lensa yang keruh tadi bisa jadi jernih kembali, itu tidak mungkin. Tapi kalau pada stadium awal atau katarak insipien itu seringkali masih bisa dibantu dengan penggunaan kacamata. Tetapi memang penggunaan kacamata ini hanya sementara saja, sampai menunggu ada keluhan dari pasien. Ini kan kadang-kadang takut ya untuk operasi, jadi udah dok saya minta kacamata dulu aja gitu ya. Itu masih bisa diberikan kalau kataraknya itu sudah stadium awal.
Tapi kalau sudah mulai imatur, apalagi matur, sudah tidak bisa lagi dibantu dengan kacamata, jadi memang harus dioperasi. Nah, sudah jelas kan sahabat KMU. Nah, kalau misalnya mungkin orang tuanya atau kakek neneknya yang punya keluhan mata kabur, ternyata setelah mungkin teman-teman lihat di rumah ternyata ada putih-putihnya di bola matanya, nah coba segera diperiksakan. Nah, untuk resiko ketika tidak dilakukan operasi itu gimana ya, Dok? Nah, untuk yang kalau stadium awal ya resikonya mungkin semakin lama akan semakin buram penglihatannya ya. Tapi kalau sudah pada fase misalnya katarak imatur, nah seringkali kan katarak itu lensanya kan jadi menggendut ya. Nah, sedangkan di dalam sini ini ada namanya sudut bilik mata depan. Jadi di sini ini ada aliran air gitu ya, aliran air yang menjaga agar bola mata ini tetap tekanan di dalam bola mata ini tetap stabil. Nah, ketika lensa itu dia akan mencembung terus, dia akan mendorong irisnya ini, atau yang kita lihat biasanya orang matanya biru, orang matanya coklat atau hitam, itu adalah irisnya. Ini yang mewarnai mata pasien. Nah, ini agak kedorong ke depan. Nah, ketika kedorong ke depan, dia bisa membuntu saluran air mata yang ada di sini. Nah, ketika membuntu maka akan menyebabkan penyakit namanya glaukoma. Glaukoma itu tekanan mata yang meningkat. Nah, kalau dia mendadak, tekanan mata bisa tinggi banget. Akhirnya akan terjadi keluhan nyeri hebat pada mata sampai separuh bagian dari kepala, kemudian penglihatannya akan buram mendadak. Nah, ketika komplikasi ini terjadi, maka penglihatannya nanti setelah operasi katarak tidak bisa kembali normal, karena biasanya otot-otot yang ada di sini ini sudah mulai ada kelumpuhan, sehingga efek untuk membesar dan mengecil untuk mengatur keluar masuknya cahaya itu juga sudah terganggu, sehingga pasca operasinya nantinya pasien ini akan merasa lebih silau dibandingkan dengan pasien-pasien yang operasi katarak tanpa adanya komplikasi. Mungkin itu komplikasi yang paling sering terjadi ya jika terlambat operasi kataraknya. Atau kalau kataraknya sudah jadi matur atau hipermatur, lensa ini bisa lepas dari penggantungnya. Jadi sebenarnya lensa itu bukan ditaruh begini ya, tapi ada penggantungnya. Jadi lensa itu tergantung. Nah, kalau bebannya cairan yang saya jelaskan tadi, yang bagian dagingnya tadi sudah mulai mencair, itu kan berat. Nah, itu lensanya bisa jatuh ke belakang. Nah, ke belakang ini ke cairan vitreous namanya. Nah, vitreous ini dekat dengan saraf mata. Nah, kalau jatuh ke belakang ini, maka dia harus operasi besar. Itu namanya operasi vitrektomi, yang kemudian terus mengangkat lensa yang jatuh di sini. Dan operasi vitrektomi pun ini bukan operasi yang sederhana. Jadi sebaiknya kalau memang sejak dini diketahui muncul katarak, segera dioperasi, maka prognosanya akan lebih baik gitu. Mungkin gitu. Sudah sangat jelas sekali ya, kalau misalnya ada keluarga atau saudaranya dari sahabat KMU yang mungkin teman-teman rasa wah ini kayaknya katarak nih, harus segera diperiksakan, karena sudah dijelaskan sama Dokter Fitri tadi bahwa ada banyak sekali kemungkinan seperti kayak glaukoma seperti itu ya, yang bisa membahayakan jika tidak segera dioperasi untuk kataraknya. Nah, katarak sudah kita bahas, maka kita lanjutkan untuk bahas proses terapinya, yaitu operasi. Nah, macam-macam operasi katarak itu ada berapa sih, Dok? Nah, secara pembagian secara besarnya, operasi katarak itu dibagi dua. Jadi satu namanya ICCE ya, intracapsular cataract extraction. Yang kedua adalah ECCE atau extracapsular cataract extraction. Nah, bedanya apa antara ICCE dan ECCE? Nah, ICCE ini artinya, jadi lensa yang saya jelaskan tadi, lensa itu kan ada bagian-bagiannya, ada kapsulnya atau kantong luarnya atau kulitnya. Nah, kalau ICCE, semua lensa ini diambil utuh.
Itu sehingga ketika setelah diambil, pasien ini tidak bisa dipasang lensa, asli yang sesuai dengan posisi aslinya itu, karena tidak ada lagi tempat atau kantong untuk meletakkan lensa tanam. Nah, sedangkan kalau ECCE atau ekstrakapsular, nah kulit yang bagian atas atau bagian depan itu dibuka, jadi ibaratnya dikuliti gitu ya, kulitnya diambil sebagian kulit yang bagian depan, kemudian lensanya yang di dalam, jadi biji sama dagingnya dikeluarkan, kemudian kan tersisa kantong ya, kantong bagian belakangnya. Nah, kantong bagian belakangnya itu nanti dipakai untuk tempat meletakkan lensa tanamnya. Nah, kalau sekarang ECCE itu sendiri ada bermacam-macam ya jenisnya. Ada yang namanya ECCE yang konvensional. Konvensional ini insisinya atau lukanya itu antara 9 sampai 10 mili, sehingga lebar banget dan butuh untuk dijahit. Kemudian ada lagi yang lebih modern lagi, namanya ada MSICS, artinya Manual Small Incision Cataract Surgery. Artinya operasi bedah katarak manual tapi insisinya kecil. Ini tidak perlu dijahit. Lukanya sekitar 6 mili gitu ya. Yang lebih baru lagi, modern lagi, ada namanya phacoemulsification. Nah, phacoemulsification ini lukanya antara 1,8 sampai 2,75 gitu. Jadi lensanya dihancurkan di dalam kemudian disedot. Karena lukanya kecil, maka tidak perlu dijahit gitu. Yang terbaru lagi, kita bisa menggunakan flex ya. Flex itu jadi operasi katarak menggunakan laser. Nah, laser ini digunakan untuk membuang kulitnya tadi, sama untuk motong-motong dari bijinya tadi, biar bisa lebih mudah untuk disedot gitu. Nah, kemudian itu tekniknya ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu untuk pasien-pasien yang seperti saya bilang tadi, kalau ECCE memang tidak bisa dipasang lensa langsung kalau zaman dulu, karena zaman dulu itu kita belum menemukan lensa tanam sehingga katarak itu diambil semua. Kalau teknik sekarang namanya tekniknya coaching. Nah, teknik coaching atau ECCE ini sebenarnya di dunia kita, di dunia kedokteran mata sekarang sudah tidak pernah dipakai lagi untuk katarak yang normal, kecuali untuk katarak yang memang penggantungnya memang sudah tidak kuat, memang harus diambil semua, ya memang kita harus terpaksa melakukan ECCE. Tapi untuk katarak yang biasa itu sudah nggak dipakai lagi. Jadi kalau ada pengobatan yang menggunakan sistem seperti itu tuh sebenarnya sudah ketinggalan zaman gitu ya. Bukan itu sesuatu itu lebih bagus tanpa operasi katarak gitu. Sebenarnya sih tidak seperti itu ya. Itu. Kemudian yang untuk yang ECCE sendiri itu sekarang perkembangan teknologi dari bahan dan jenis lensa tanam itu sudah sangat pesat. Gitu. Nah, untuk jenis lensa tanam yang dipakai sendiri itu juga sudah bermacam-macam ya, Dokter Badlina. Kalau dulu kita hanya bisa habis operasi katarak kita hanya bisa melihat jarak jauh saja, atau monofokal atau fokusnya cuma satu, hanya bisa lihat jauh saja. Tapi sekarang itu kita juga bisa melihat itu bisa jauh dekat gitu ya, seperti kacamata kalau progresif itu kan bisa lihat jarak jauh, intermediate sama dekat, itu sudah jadi satu. Demikian juga dengan lensa tanam yang sekarang itu sudah ada teknologi seperti itu. Jadi ketika kita mau operasi katarak, rekan-rekan atau sahabat-sahabat KMU sekalian boleh menanyakan ke dokter matanya yang merawat apakah bisa memilih lensanya gitu. Kita bisa memilih lensa yang sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya apakah kita sering mengemudi, ataukah saya hanya pengen melihat jauh saja, ya enggak apa-apa. Itu berarti nanti setelah operasi katarak memang perlu tambahan kacamata untuk baca gitu.
Mungkin begitu Dokter Patlina. Baik dokter. Nah, tadi sudah dijelaskan dari macam-macam operasi katarak. Nah, tadi kan seperti kita tahu, lensanya tadi yang sudah keruh nanti akan diambil dan diganti dengan lensa tanam yang baru. Nah, dok, untuk jenis lensa tanam itu ada berapa sih dok? Nah, untuk jenisnya sendiri, seperti yang tadi sebagian saya jelaskan, jadi ada yang namanya lensa yang monofokal, itu artinya lensa ini hanya bisa untuk melihat jarak jauh saja. Jadi nanti ketika setelah operasi katarak pasti butuh kacamata adisi atau kacamata plus untuk melihat jarak dekat. Nah, monofokal sendiri ada yang monofokal saja, ada yang namanya monofokal torik. Nah, torik ini artinya lensa ini bisa mengoreksi silindernya gitu ya. Jadi misalnya kayak kacamata kan ada minus sekian, silinder sekian. Nah, untuk lensa tanam juga ada yang seperti itu. Kalau yang monofokal biasa tanpa koreksi dari silindernya, tapi kalau monofokal torik ada koreksi dari silindernya. Nah, kemudian ada yang namanya lensa multifokal atau trifokal atau EDOF. Nah, itu fungsinya agar kita bisa melihat jarak dekat gitu ya. Jadi kalau trifokal itu dia bisa melihat jarak jauh, intermediate dan dekat. Tapi kalau EDOF itu kebanyakan dia lebih cenderung ke jarak jauh sama intermediate. Biasanya lebih cocok untuk yang mengemudi. Jadi dia bisa melihat jarak jauh, kemudian dia juga bisa melihat dashboardnya. Itu kan jarak intermediate ya. Dia tidak perlu banyak membaca. Misalnya saya nggak suka baca kok gitu ya. Itu mungkin pilihannya bisa EDOF itu. Nah, untuk yang multifokal atau trifokal itu sendiri, itu juga ada yang tipe toriknya. Gitu. Jadi selain dia mengoreksi untuk penglihatan jauh, intermediate dan dekat, dia juga mengoreksi dari silindernya. Jadi ibaratnya setelah operasi katarak sudah tidak tergantung lagi terhadap kacamata gitu ya. Mungkin gitu Dokter Patlina. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk jenis lensanya juga kita bisa milih ya dok untuk ditanam ketika lensa yang sudah keruh dari katarak tadi diambil. Nah, syarat untuk dilakukan operasi katarak itu apa aja ya dok ya? Sebenarnya syaratnya sederhana. Satu, syarat yang utama adalah pasiennya mau dioperasi. Nah itu ya, kalau pasiennya tidak mau dioperasi tetap tidak bisa kita lakukan operasi walaupun keluarganya maksa, ayo pak, bu, operasi aja, tidak bisa. Jadi yang bersangkutan harus bersedia untuk dilakukan operasi. Kedua, tidak ada penyakit infeksi mata luar kayak konjungtivitis atau keratitis pada saat mau melakukan operasi. Kemudian yang ketiga, tidak menderita penyakit lain, misalnya ada diabetes ataupun hipertensi. Kalaupun ada, itu harus terkontrol dulu. Jadi gulanya distabilkan dulu, tekanan darah tingginya juga distabilkan dulu. Itu mungkin itu Dokter Patlina. Jadi syaratnya nggak terlalu banyak, asal mau dioperasi, semuanya sehat, sudah bisa dilakukan operasi. Untuk proses berjalannya operasi sama proses penyembuhannya itu kira-kira lama nggak dok? Nah ini kalau berdasarkan jenis operasi dan lama penyembuhan memang beda-beda. Kalau yang terbaru yang pakai teknik vakoemulsifikasi itu proses penyembuhannya memang cepat. Jadi habis operasi langsung bisa melihat biasanya gitu, dan penyembuhannya nggak terlalu lama. Mungkin hanya tidak boleh kena air dulu selama beberapa waktu. Mungkin gerakan seperti sujud atau merukuk agak dikurangi karena biasanya di awal-awal operasi agak terasa kemeng. Tapi kalau nggak terasa kembang sih nggak apa-apa sebenarnya. Itu sama mungkin kayak angkat-angkat berat itu mungkin dihindari dulu untuk beberapa waktu di awal gitu. Kalau untuk operasinya sendiri sih nggak lama ya, rata-rata antara 7 menit sampai 10 menit mungkin sekali operasi gitu. Nah gitu ya sahabat KMU, jadi bisa diinformasikan kepada saudara-saudaranya jika memang ada yang memiliki katarak, ternyata operasi katarak itu nggak sakit dan nggak selama yang kita bayangkan seperti operasi zaman dulu ya, karena sudah ada kecanggihan dari teknologi. Nah dokter, ini banyak sekali yang tanya nih ke media sosial kita, kalau misalnya sudah dioperasi katarak itu bisa kambuh lagi nggak sih dok kataraknya? Nah kalau katarak sendiri itu sebenarnya katarak itu operasinya sekali seumur hidup gitu ya, jadi tidak akan muncul lagi. Nah cuman kadang-kadang
Yang sering kali salah diagnosa dalam artian begini, orang menganggap bahwa itu katarak gitu, padahal sebenarnya itu bukan katarak, tetapi selaput. Penyakit mata yang ada selaput, ada putih-putihnya, kayak ada daging tumbuhnya itu yang menjalar ke korneanya, itu dianggap katarak sama orang-orang awam. Nah, sebenarnya itu bukan katarak gitu. Kalau katarak yang lensa ini dia hanya sekali seumur hidup, tapi kalau yang daging tumbuh yang selaput di luar itu memang bisa berkali-kali operasinya karena ada kekambuhan, atau orang awam menganggap bahwa itu katarak luar gitu ya. Sebenarnya sih bukan katarak ya, cuman orang mungkin lebih gampang menyebut itu katarak luar gitu untuk penyakit selaput itu, mungkin gitu. Nah, ini juga banyak ditanyakan nih dok, kalau misalnya setelah operasi kan otomatis lensanya sudah terganti. Nah, itu apakah penglihatannya kita bisa 100% seperti sebelum kita kena katarak dok? Nah, untuk yang kemungkinan bahwa penglihatan kita bisa kembali 100% itu kita memang tidak bisa memastikan ya, tetapi dari berdasarkan pengalaman itu bahwa ketika semuanya baik-baik saja, normal, misalnya pasien ini tidak menderita diabetes atau hipertensi, kondisi matanya juga normal, dulunya tidak ada minus tinggi atau tidak ada penyakit mata lain seperti riwayat keradangan atau riwayat operasi mata sebelumnya, kemungkinan penglihatannya bisa kembali normal dalam artian pasien ini bisa melakukan aktivitas sehari-harinya tanpa terganggu lagi, begitu Dokter Fadlina. Nah, siap dok. Nah, selanjutnya terkadang kita mikirnya kalau ada beberapa kondisi yang mungkin sebelumnya mempengaruhi dari nantinya tajam penglihatannya pasien setelah operasi. Nah, tergantung dari apa ya dok, misalnya kita masih perlu pakai kacamata kah, atau mungkin dari pemilihan jenis lensa tanamnya seperti itu, atau gimana dok? Nah, untuk tajam penglihatan sendiri setelah operasi katarak, satu ya tergantung dari memang pemilihan lensa tadi ya. Tetapi pada beberapa orang memang lensa yang premium atau yang multifokal itu tidak bisa diberikan. Contohnya pada orang-orang dengan diabetes mellitus atau pasien yang menderita degenerasi makula, itu memang tidak boleh diberikan lensa yang premium ini karena pasti akan tambah mengganggu penglihatannya gitu. Jadi kalau kondisinya memang normal, semuanya normal, maka penglihatannya bisa kembali seperti sebelum dilakukan operasi katarak gitu. Tetapi kalaupun misal pada pasien misalnya kataraknya awalnya dia matur ya, mateng, kita tidak bisa melihat kondisi dari saraf matanya itu. Nah, tujuan dari operasi kataraknya ini salah satunya adalah untuk diagnostik, untuk melihat apakah saraf matanya ini baik-baik saja atau enggak gitu ya. Kalau ternyata saraf matanya bagus, ya insya Allah penglihatannya juga bisa kembali seperti semula gitu. Tapi kalau ternyata diabetesnya sudah komplikasi ke saraf mata, nah penglihatannya seperti apa akhirnya ya tergantung derajat dari kerusakan saraf matanya itu sendiri. Kalau kerusakannya ringan mungkin penglihatannya bisa lebih baik walaupun tidak bisa 100%, tapi kalau kerusakannya berat ya kemungkinan penglihatannya juga berat, maksudnya penglihatannya jadi menurun drastis. Tadi kan sudah dijelaskan banyak macam-macam dari jenis lensa tanamnya nih dok. Nah, untuk misalnya ya itu kan pasti juga mempengaruhi biaya untuk operasinya ya dok ya. Nah, untuk misalnya nih ada saudara sahabat-sahabat KMU ini yang kalau misalnya untuk jenis lensa yang paling standar, nah kemudian dia setelah operasi itu apakah masih perlu pakai kacamata lagi dok? Kalau yang standar, yang bukan yang premium, pasti harus pakai kacamata lagi. Karena kan yang dipakai adalah lensa yang monofokal, hanya untuk bisa lihat jarak jauh. Gitu. Kecuali memang di setting kanan dan kiri beda. Jadi yang kanan di fullkan untuk melihat jauh, yang kiri memang dikurangi, dibuat sekitar -1,5 sehingga dia bisa untuk baca. Itu bisa juga untuk orang-orang untuk misalnya saya nggak punya uang mau beli lensa premium, saya maunya yang seperti ini aja, jadi diatasi dengan cara seperti itu. Jadi satu mata untuk lihat jauh, satu mata untuk lihat dekat, tetapi itu pun juga butuh
butuh adaptasi yang mungkin tidak bisa sebentar. Rata-rata sekitar 1 sampai 3 bulan dari orang merasa lebih nyaman. Nah, Dok, katarak kan biasanya kan terjadi pada dua mata nih, Dok. Untuk operasinya apakah harus salah satu dulu atau bisa bareng atau gimana, Dok? Untuk jaraknya mungkin atau gimana? Nah, untuk katarak sendiri sebaiknya tidak dikerjakan bersamaan dua mata simultan pada satu hari. Sebaiknya diberi jarak sekitar 1 bulan. Apa sih gunanya kita kasih jarak? Karena kita ingin tahu apakah respon mata ini terhadap operasi bagaimana, apakah radangnya hebat, kemudian resiko untuk terjadinya infeksi bagaimana. Itu yang harus kita evaluasi sampai kira-kira 1 bulan. Kalau satu mata sudah aman, baru bisa kita sarankan untuk operasi mata yang kedua. Itu mungkin untuk lebih amannya gitu. Seperti itu ya sahabat KMU. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dari Dokter Fitri tadi, semua tentang katarak, macam operasinya, dan juga jenis lensanya, apakah bisa kambuh lagi atau enggak. Nah, sekarang gimana caranya? Seperti sudah dijelaskan tadi bahwa katarak kan merupakan penyakit yang degeneratif ya untuk lansia. Nah, gimana sih Dok cara pencegahannya nanti ketika kita sudah mulai tua nanti biar kita tuh nggak kena katarak, itu gimana sih Dok? Ya, jadi pencegahannya sebenarnya tidak menunggu kita saat sudah tua ya, gitu. Jadi sebaiknya kita harus mengatur pola makan. Gitu, kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan, bisa sayur atau buah, terus hindari junk food. Kemudian kita harus rajin olahraga dengan harapan mungkin ya kita tidak terkena penyakit sistemik seperti hipertensi atau diabetes mellitus yang bisa mempercepat munculnya katarak. Kemudian hindari paparan sinar matahari langsung, karena sinar matahari langsung atau sinar UVB ini juga bisa menyebabkan oksidan pada lensa akan menurun sehingga mudah terjadi katarak. Makanya katarak-katarak ini seringkali muncul pada daerah-daerah yang misalnya nelayan, petani itu banyak sekali menderita katarak gitu. Kemudian pola makan sudah, terus olahraga sudah. Kemudian untuk usia yang di atas 40 tahun sebaiknya harus rutin untuk periksa ke dokter mata untuk memastikan apakah sudah menderita katarak atau belum. Kemudian untuk pasien-pasien yang sudah menderita misalnya diabetes mellitus, sebaiknya harus berobat rutin, kemudian mengatur pola makan sehingga munculnya katarak bisa diperlambat. Nah, begitu ya sahabat KMU, sudah dijelaskan bahwa ada beberapa pencegahan dan juga kebanyakan nanti ketika kita sudah tua ada beberapa penyakit seperti darah tinggi dan juga kencing manis yang dapat mempercepat timbulnya katarak. Maka dari itu kita tetap harus rajin kontrol agar katarak tidak mudah timbul. Nah, seru sekali ya dokter untuk pembahasan katarak kali ini ya Dok. Nah, semoga sahabat KMU bisa mengambil informasi dari Dokter Fitri yang sudah sangat informatif sekali. Nah, untuk pengobatan maupun macam-macam kataraknya, jenis operasinya dan sebagainya. Terima kasih kepada Dokter Fitri yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kita informasi ya Dok ya. Terima kasih juga kepada sahabat KMU yang sudah menonton kita sampai akhir. Semoga ilmu yang sudah diberikan oleh Dokter Fitri dapat bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk selalu follow YouTube dari KMU dan juga media sosial kita yang lainnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di acara bincang-bincang bersama dokter spesialis mata KMU selanjutnya. Terima kasih.